Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini atau hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Ta'ala, diberikan ijabah, hidayahnya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu lagi, kita bisa berbagi lagi, ya. Kita berbagi ilmu. Siapa tahu dengan adanya edukasi ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Karena bukannya nggak ada sih, banyak ya sebenarnya. Cuman kebanyakan orang ini nanti bahayanya menelan mentah-mentah. Ini pengkupasan. Pengkupasan semua harus dikupas. Kalau nggak dikupas bahaya. Jangan mau makan kelapa nggak dikupas. Waduh, makan sak batok-batok ya. Jangan dapat salak, makan sak kulit-kulitnya kayak gitu ya. Nggak boleh ya. Nah, ini ada barang yang gampang diucapkan, tapi banyak yang berat untuk melakukannya. Kadang merasa sudah benar, tetapi ternyata salah. Apakah itu? Kita buka sekarang. Dialah ikhlas. Ikhlas itu paling enak diucapkan. Ya. Ikhlas. Paling banyak. Orang banyak mengatakan, saya ikhlas. Banyak ya memberikan. Ada lagi yang mengatakan, ini sampai ditelan mentah-mentah. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai melihat. Akhirnya saya pernah ketawa. Saya ingat terngiang ada kata-kata kayak gitu, tangan memberi, jangan sampai tangan kiri melihat. Nah, pada waktu itu saya sedang melakukan sholat Jumu'ah. Ya. Ini ternyata apa? Dia menutup pakai tangan kiri. Loh, hati saya sampai bilang, loh katanya tangan kiri jangan sampai melihat. Loh kok tangan kirinya kok melihat? Itu berarti yang melihat tangan kiri, walaupun saya tidak melihat. Padahal kata-katanya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai melihat. Ya kan? Nah itu. Nah, ini saya beda. Bukan kayak gitu loh, nanti jangan memberi ditutup kayak gini, sambil tengok-tengok. Nggak taunya kelihatannya memberi, nggak taunya nyutek, ya, kotak amalnya ya, habis itu bahaya lur ya, kayak gitu jangan ya lur ya. Nah, takutnya kayak gitu, orang pura-puranya kayak gitu. Nah, jangan tahunya dia mau beramal dia, ya, biar nggak ada orang tahu ditutupi tangan kiri, padahal ya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai melihat. Loh, kebanyakan ayo. Kan kadang yang menutupi tangan kiri. Telah, toleh, tengok, ya, ayo dulu ada yang merasa kan? Ada yang merasa pasti ada. Ya, itu sering terjadi. Makanya itu kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Artinya kayak gini loh. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai melihat. Artinya apa? Ketika jenengan memberi, ini jangan sampai sifat buruk jenengan keluar. Loh, saya enggak, saya pasti kalau sudah memberi saya enggak pernah berbuat buruk loh, itu kata jenengan. Tapi yang lebih halus ini bahaya lagi. Contoh saja, contoh ya. Ini tak kasih contoh. Contoh. Jenengan ketika memberikan suatu makanan atau masakan kepada tetangga jenengan. Ya, jenengan. Jenengan memberikan kepada tetangga jenengan. Ternyata tetangga jenengan ini ketika diberikan, dia ini nggak seneng sama masukan yang jenengan berikan itu. Nggak seneng. Tapi jenengan sudah memberikannya, jenengan bilangnya ikhlas. Ya. Akhirnya ketika jenengan keluar, jarak beberapa menit atau beberapa jam, akhirnya karena dia keluar lagi. Nah, makanan ini diberikan ke orang lain. Ke orang lain karena dia tahu yang seneng makanan ini si fulan, ya diberikan lagi. Nah, jenengan melihat, tanpa sengaja jenengan melihat. Terus jenengan dalam hati ngerundel. Dikasih malah dikasihin ke orang. Itu namanya nggak menghargai. Justru bukannya nggak menghargai lur. Justru sebenarnya kalau jenengan itu di dalam hatinya ikhlas, jenengan tidak akan merasa marah. Karena ketika jenengan keikhlasan itu
Ketika jenengan memberikan satu barang kepada orang lain, jenengan sudah tidak merasa memiliki. Lah itu namanya. Kalau jenengan masih merasa memiliki, berarti namanya meminjamkan, bukan memberi, lur. Ngerti? Nah itu. Kalau memberi ya sudah. Ya, jenengan memberi kepada orang lain, ya sudah, orang lain itu mau ditekuk, mau dibuang, mau diapa, jenengan nggak boleh marah, lur. Karena ketika jenengan ini memberikan, yang namanya keikhlasan itu adalah ketika jenengan memberikan segala sesuatu, jenengan sudah tidak merasa mempunyai barang yang diberikan ke orang itu. Itu lur. Mudeng ora lur? Paham nggak? Paham nggak lur? Ya, kayak gitu. Lo kok ikhlas kok ketika jenengan memberikan ke orang lain, dibuang, diberikan ke orang lain lagi kok jenengan marah, berarti jenengan nggak ikhlas kalau kayak gitu lur. Tapi kan sayang loh, itu urusannya sendiri, itu udah hukumnya dia sendiri, jenengan sudah nggak usah repot-repot mikirin. Toh barang yang jenengan berikan kepada dia, jenengan sudah tidak punya hak lagi. Itu namanya keikhlasan lur. Ya, itu sama juga ketika ada orang tua mengawinkan anaknya, ya. Terus ketika anaknya ini dikawinkan, terus keluar, akhirnya setiap apa orang tua ikut campur dalam urusan keluarga anak itu, yang namanya nggak ikhlas. Ya, boleh menasehati, tapi dengan cara yang adil, dipanggil kedua-duanya, jangan saling menyalahkan. Kasihan nanti ada pihak ketiga yang jadi kacau balau dalam rumah tangga. Paham nggak lur? Paham nggak lur? Iya kayak gitu. Ya kasihan. Akhirnya banyak bilang, kalau mantu ini, kalau saya di mertua saya bingung mau apa-apa. Padahal mantu itu mangan turu, ya po. Cepet-cepet pengen nimang-nimang putu, kayak gitu. Nah ini terbalik, ya. Maka ini para mertua, para ibu-ibu, ya bersikaplah adil. Walaupun kepada mantu itu juga termasuk anak jenengan sendiri. Ya, jangan dibeda-bedakan, ya. Nah, jadi kalau ada permasalahan dipanggil keduanya. Jadilah hakim yang baik, yang bijak. Berada di posisi tengah, jangan mentang-mentang anak jenengan dibela itu enggak. Kalau anak jenengan salah ya tetap disalahkan. Ya, jadilah yang adil kayak gitu loh. Astagfirullah. Lagi kok korban tekan mengle korban ikhlas kok tekan mengle anak bojo ki priye iki. Ya, wis ora apa-apa wis ya. Karang ngaji mbahmu ya. Ngono. Paham ya ikhlas ya? Ngono, ikhlas. Padha wong wis duwe bojo, wis apa? Wis pacaran, wis bubar, jare aku ikhlas. Ya, separah kan dipek wong liya. Lah, ketika dia berjalan dengan laki-laki lain, akhirnya engkau marah, itu sampean lucu, katanya sudah ikhlas, putus. Ya, anak muda, gimana kamu itu? Sendeng kamu, ya. Kalau sudah ikhlas ya sudah. Kalau belum, kalau kamu masih memendam rasa cinta, itu namanya belum ikhlas. Ya, jangan munafik, dosa hukumnya. Ya. Rambutnya kan mlebu iki ndonge masalah cinta iki ya apa mangle mbahmu mengle ndonge cinta aduh isin iki ya apa ndak boleh ya dulur ya. Ya, jadi keikhlasan itu betul-betul ya. Keikhlasan itu ketika jenengan memberikan segala sesuatu kepada orang lain, jenengan sudah tidak ikut campur dalam urusan barang itu. Entah itu barang itu mau dibuang, dijual, dimakan, dipergunakan, itu sudah hak orang itu. Jenengan sudah tidak mempunyai hak. Kalau jenengan masih ikut, berarti jenengan tidak ikhlas. Paham? Makanya lah terus kalau jenengan iki ikhlas berkorban yo, wale mau yo. Aku mak ngomong berkorban yo. Ya, ndak pengajiannya beda yo. Ikhlas tapi nyambung terus sithik entuk yo. Tapi aja beda bae. Beda nggo rame-rame beda. Matok sik yo. Wes. Beda lucu. Kelalen iki mau campur aduk hati lempeng yo. Ngono, aduh. Jadi ya ikhlas paham ya, Lur ya. Paham Lur ya? Ikhlas kayak gitu. Jadi jenengan ketika memberikan segala sesuatu ya sudah, jangan ikut campur lagi, biarin ya. Entah itu mau dibuang, entah itu mau diapa, itu namanya ikhlas ya. Bukan kok ikhlas ini dengan bersembunyi kayak gini, enggak Lur. Enggak, dalam Al-Qur'an ada kok. Dalam Al-Qur'an ada ya. Jadi yang namanya keikhlasan itu ketika jenengan memberikan segala sesuatu, jenengan sudah tidak memikirkan lagi barang yang jenengan berikan kepada orang itu. Itu namanya baru keikhlasan. Jangan memberikan rumah, terus rumah itu mau dihancurkan, mau diapa. Jangan sudah tidak usah berpikir. Cuman jangan akhirnya tahu, oh orang itu kalau diberikan segala sesuatu, ternyata nggak bisa istilahnya apa meramut ya namanya ya. Ya meramut itu bahasa Indonesianya apa? Merawat ya.
merawat biasanya ono tukang biasa bahasa Indonesia ini kok tidak kelihatan nih silau soalnya silau kayak ini ya jadi ini hanya tapi jangan menyesal ya jangan pernah bosan menjadi orang baik ya dulur ya itu pesan Mbah Mbuh ya teruslah berbuat baik kepada orang ya orang lain ya jangan lupa ya bersedekah amal jariah infak ya sisipkan sedikit rezekimu untuk orang-orang yang membutuhkanmu ya. Dan jangan lupa selalu berhablum minanas dengan baik, bererat tali silaturahmi, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, ya. Selalu beribadah hanya untuk mencari ridhonya Allah Taala. Jangan sekali-kali mencari sesuatu selain ridhonya daripada Allah Taala, ya. Itulah pesan dari Mbah Mbuh. Semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kebarokan untuk kita semua. Semoga Allah melancarkan rezeki kita semua, memberikan kesehatan untuk kita semua, memberikan kebarokan untuk kita semua. Dijadikannya semua keluarga ini menjadi mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.